Quraizah. Quraizah ini suku Yahudi yang berkhianat sehingga bersekutu. Awalnya dia membuat perjanjian membela Nabi dalam perang Ahzab. Dia bahkan bergabung dengan Quraisy untuk melawan Nabi. Dan kemarin kita telah jelaskan ada 3 pilihan dari Ka'ab bin Asad, pimpinan Bani Quraizah, kepada kaumnya Yahudi ketika mereka sudah dikepung oleh Nabi dan para sahabat. Maka pimpinan Yahudi ini menawarkan kepada rakyatnya, kaum Yahudi ini, pertama masuk Islam sehingga dirinya, hartanya dan keluarganya semuanya selamat. Dan kita tahu, kata Ka'ab, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sudah dijelaskan dalam kitab-kitab kita. Kedua, membunuh anak istri kita, lalu kita menghunuskan pedang menyerang Nabi Muhammad sampai menang atau kita yang binasa. Ketiga, menyerang Nabi Muhammad hari Sabtu, karena mereka pasti yakin hari Sabtu orang Yahudi tidak akan berani menyerang. Sama-sama dilanggar. Kalau terjadi perang hari Sabtu berarti ini pelanggaran bagi orang Yahudi. Namun tidak satu pun yang dipilih oleh orang Yahudi. Sehingga Akicek Ka'ab bin Asad, pimpinannya, dengan penuh kemarahan, kalau bahasa awaknya, sajak dilayan induk kalian, alum pernah orang kalian ko surang nu bisa dipacik keceknya. Itulah pimpinan orang ngecek. Tidak ada yang bisa dipacik kecek kalian seorang pun. Tidak pernah kalian bisa dipegang walaupun satu malam. Dan sampai kini sifat itu berlanjut bentuknya. Tidak bisa dipacik keceknya. Yang selalu melanggar itu inyo taruhnya, yang membatalkan genjatan senjata inyo aja. Yang menyerang mulut ya inyo aja. Sejak siswa sifat. Kemudian Bapak Ibu dikepung dalam peraturan militer, kalau pengkhianat perang kau apa hukumannya? Hukuman mati. Membelot nyo kini nyo barisan awak dah. Kemudian pas peperangan tu tagaknya je barisan orang. Tetangkok ipangannya kira-kira mati. Kan pembelotan namanya tu. Membelot. Tetangkok jadi TNI. Tu jadi KKB yang sudah tu. Tetangkok ipangan tu mati. Ndak ada anunya, ndak ada anunya. Ndak ada tu lah ansuannya tu dah pasti satunya. Apalagi dalam militer. Itu sesuatu yang tidak bisa dimaafkan di militer. Dan hukuman untuk Bani Quraizah kok nanti memang hukuman mati. Cuman hukuman mati kok, hukuman matinya kok apakah memang hukuman mati kok yang akan dijatuhkan oleh Nabi? Belum tahu lah. Tapi secara umum mereka lah tahu bahwasanya hukumannya adalah hukuman mati. Lah tahu orang tu. Bani Quraizah kau tahunya. Bahasa kau hukuman mati kau. Cuman apa yang diputuskan Nabi, matikah atau tidak, Allah tahu lah. Dan itu rahasia. Jadi kini dikepung baru. Hukuman sudah tu Allah tahu lah. Maka dikirimlah utusan oleh orang Yahudi Bani Quraizah kepada Nabi, meminta sekutu mereka Bani Qainuqa ko
Sekutunya dulu adalah orang-orang Khazraj, orang Aus. Akhirnya minta lo sekutu darinya lo, kawan lama orang Yahudi ko. Asia namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ko kawan lama orang Yahudi. Akhirnya dimintalah Abu Lubabah ko untuk datang sebagai mencarian solusinya. Tapi Nabi lah magih tahu, jangan dia gih tahu kau orang tu bahasa hukumannya adalah hukuman mati, tak boleh lah. Sekedar mendengar tawaran dari orang Yahudi, kamanga asampaianlah mendengar saja. Maka Nabi setuju, dikirimlah Abu Lubabah. Sampai Abu Lubabah di tempat orang Yahudi tadi, maka dicaliaknya lah kau kawan lama namanya. Lah lama bakawan koncuari lah dulu sebelum Islam datang. Menangih-nangih lah anak-anak orang Yahudi ko, istri-istrinya membana-bana, tolonglah kami sedang di kampung kini ko kawan kami dulu, awak kan bakawan dulu kan, masa awak bakawan tak ada ketolongan, gak setelah jodoh, sampailah ke Nabi itu. Kok ada keringanan hukuman, dia keringanan. Dan ditanya, sehingga mencari orang tu, ibu lo latih Abu Lubabah ko. Ibu latihnya, tapi lo ibu. Kawan lama namanya. Daun nangis anak bininya. Sehingga ketika orang tu bertanya, keputusan Nabi tentang kami. Dan apakah kami harus menerima keputusan itu? Jawab Abu Lubabah, iyo. Kalian harus mau ndak mau, suka ndak suka, harus menerima keputusan Nabi. Keputusan Nabi, dah mau ngecek dah. Kan tak boleh kecekan. Cuman dia gahnya syarat. Isyarat saja. Itu kan sama aja yang ngecek tanya. Takajilah orang ko sadonya. Oh iyo mah. Berarti sesuai jo. Nanlah diperkirakan sabalunnya. Ketika Abu Lubabah ko balik sadarnya, bahasanya lah membukakan rahasia. Sebenarnya tak boleh kecean. Kalau di militer mungkin membocorkan rahasia intelijen. Tak boleh dibocor-bocorkan rahasia militer. Itu hukuman berat, itu membocorkan rahasia sebuah negara gitu kan. Akhirnya tak beraninya balik ke Nabi dah. Sudah balik dari Bani Quraizah ko, langsung kabur ke Madinah. Tak lihatnya lah. Kamanya ke Masjid Nabawi, baik no marawa-rawang sini. Madok ke Nabi tak berani. Takut. Kau gabung je orang Yahudi nak mungkin. Tapi nyo tahu bahasanya lah berkhianat loh. Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Akhirnya dimintanya orang KB yang mau ditunggak. Tunggak Masjid Nabawi itu kan masih dari batang kurma. KB yang mau disiko. Ambo lah basalah. Ambo ndak kalapehan KB ko doh kecuali Nabi nama lapehan. Kecuali Nabi yang malapehan. Akhirnya sampailah berita ko kasih ke Nabi. Ma Abu Lubabah ndak tiba. Telah tiba na sinen. Apa kok kennya?
Rupanya nyo mengakulah buat salah. Tagih tahu dinyo kau orang Bani Quraizah hukuman dari engkau kau orang tu. Walaupun hanya dengan isyarat, tapi itu tetap membocorkan rahasia. Lalu ajawe Nabi, seandainya inyo datang ke ambo mintaan ampun ke Allah. Kan Nabi orang pemaafnya. Kalau yang ngaku salah tu kau alih, dimaafkan jadi Nabi. Cuman deknya ndak pai kambo doh. Yo kalau itu ditunggulah wahyu dari Allah untuk ampunan untuk inyo je. Sama menunggu segitu aja. Biasalah nak kabeh situ. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Abu Lubabah lama dia tahu bahwasanya hukumannya nanti adalah hukuman mati, orang Bani Quraizah ko masih jo alun yakin banalai, alun tahu yo jalan keluarnya lai, karena dikepung. Ternyata namanya dikepung, persediaan makin lama makin menipis, makin lama makin ayah pun makin lama menipis. Baralamu pengepungan tu 25 hari. Sebenarnya kondisi orang Bani Quraizah kau lebih baik daripada sahabat. Sahabat nampak itu banyak na luko-luko. Baru pulang perang Ahzab, ada yang kena panah, ada yang luko-luko, ada yang kelaparan. Mah kondisi lapar waktu itu, paceklik. Tetapi yang membuat sahabat kau lebih kuat apa? Kekuatan iman. Nanti bayang di sahabat apa? Tidak mati dah. Mati kau itu nanti rindukannya. Kalau orang Yahudi nanti takut mati. Nan surang parang takut mati. Nan surang parang cari mati. Mana ke? Kan tak selevel tu dah. Mana bagak kira perang tu? Nam paling bagak menyesal. Aku surang cari mati perang lah. Aku ambo mati nak mencari sekuan. Kau nak surang takut mati kan? Kau tak sama semangat perang nak kata. Tak sama, dah jauh lah bedanya. Nanti bayang sarugo, nanti bayang mati. Tak sama dah. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah 25 hari dikepung, dak jo keluar-keluar orang ko. Kaum muslimin pun lah mulai gelisah lo. 25 hari ndak je parang na banga go siko konten. Akhirnya berkatalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Berteriaknya kan ini diangkat Nabi komandan perang. Komandan umumnya Nabi. Komandan lapangannya siapa? Ali. Menyerunya, wahai para pasukan yang beriman kepada Allah, ayo kita menyerang, meskipun kita akan mendapati nasib sebagaimana Hamzah. Hamzah kan syahid dalam perang Uhud. Mandanga tu kata kui anuran dalam benteng. Woi orang bola siap mati aja. Kan itu intinya. Walaupun kita mendapati yang sama dengan Hamzah, malah siap mati orang dua aman. Tapi takui baru angkat bendera putih. Allah masukkan rasa takut. Itu salah satu keistimewaan Nabi dibanding Nabi-Nabi yang lain. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang musuh-musuhnya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orangku menyerah. Dan Nabi magih pengumuman, laki-lakinya diikat. Laki-lakinya diikat di bawah pimpinan Muhammad bin Salamah. Sedangkan wanita dan anak-anak ditempatkan di tempat yang berbeda. Kemudian datanglah waktu itu kaum Aus. Siapa kaum Aus kok? Sekutu Bani Quraizah. Sahabat dari kaum Aus.
Dulu Khazraj. Sahabat dari suku Aus ko akeceknya, ya Rasulullah, Bani Quraizah ko konco lamo kami. Kan Nabi datang baru ke Madinah. Orang ko dulu konco lamo kami ko. Jadi kalau bisa bertindaklah engkau sebagaimana engkau bertindak kepada Bani Qainuqa. Qainuqa kau bah? Diusia. Tidak dibunuh dah, dipangan. Diusia dari Madinah. Asia yang asalnya orang Bani Qainuqa ko inyo ndak jadi dihukum mati. Siapa sebabnya, Pak? Gebong munafik siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, kan inyo yang mendatangi Nabi membana-bana. Kan inyo dari suku Khazraj. Suku Khazraj ko konco arek jo Bani Qainuqa. Datang jadi Abdullah bin Salul ko, bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, inyo kawan karek kami, jangan dibunuh inyo, jangan sampai dihukum mati. Akhirnya cik Nabi, aku kasih waktu untuk mereka untuk meninggalkan kota Mekah, Madinah ini dalam waktu sekian. Kalau dia batas waktu itu mau hukum mati. Akhirnya orang kau keluar dari kampungnya Bani Qainuqa. Orang Aus, itu kejadiannya. Petang suku Khazraj, Bani Qainuqa orang Yahudi dari hukuman mati lapeh, jadi dibebaskan. Masa awak le kau iri suku-suku kau, masa awak suku Aus yang sekutu awak Bani Quraizah kan dihukum mati, kan tak adil membana le awak ke Nabi. Nabi tentu tak salah dah, memang betul ah. Sian itu dulu balapehan, kini dihukum mati. Tahu lo Nabi tidak aja mungkin dah. Tu istilahnya apa? Tak adil. Atau bisa dikecean pilih kasiah. Biko dikecean sahabat lo pilih kasiah. Tiba di Khazraj bagiah. Tiba di kami orang Aus tidak bagiah. Nah, kan itu. Lalu Nabi tahu membaca situasi. Berarti sahabat ko nyo takut lo nyoka pilih-pilih kasiah. Akhirnya kecik Nabi, maukah kalian jika yang memutuskan perkara ko salah seorang dari pemimpin kalian? Siapa dong? Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Pimpinan kaum Aus. Khazraj siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay itu dulu. Pimpinan semua setuju, langsung setuju. Ditanya ke orang Yahudi itu, setujulah. Ada. Kan ini pimpinan sekutunya dulu juga. Setuju jadi. Sa'ad bin Mu'az waktu itu sedang sakit. Waktu itu kan urek nadinya putih karena panah ketika perang Ahzab. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bajapuilah Sa'ad bin Mu'az ke Madinah. Bajapui. Akhirnya dibawa jo naik unta dalam kondisi sakit. Disuruh Nabi menjapui. Akhirnya sampai di tempat Nabi, beritakulah sampai ke Sa'ad bahwasanya engkau diminta oleh Nabi memutuskan apa hukuman nan kadiagiah ka Bani Quraizah yanglah berkhianat, dan kaummu yaitu kaum Aus meminta agar mereka dilepaskan, artinya diusia saja dari Madinah, sebagaimana dulu sekutu kaum Khazraj melepaskan Bani Qainuqa. Maka sepanjang jalan lah tiba di tempat Bani Quraizah, orang
suku Aus ko, sahabat-sahabat ko, dia teh hunto jo baru, ya kan, lai sasaknya, wahai Sa'ad, lapihan sana, bisik-bisik nama kan, kan dulu orang Yahudi Bani Qainuqa dilapihnya di seorang kaum Khazraj, di Abdullah bin Ubay dulu. Engkau minta dulu lah ke Nabi, insyaAllah dilapih Nabi itu mah. Kalau engkau yang mengecek, kalau engkau mengecek 5 sin dah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesampainya saat ditampik Nabi, orang sabaliklah mengecek menyasak ke beliau. Yang terucap dari lisannya Sa'ad, keucapannya, laqad al-an li Sa'din alla ta'khudhahu fillah lawmatu la'im. Sekarang sungguh lah tiba saat ujian bagi si Sa'ad. Kini ujian bagi si Sa'ad atau memutuskan karena kece orang atau kece Allah. Kalau orang Yahudi yang Abdullah bin Ubay kan munafik, indak beriman asli dah, pura-pura beriman. Konan beriman kah? Lah tiba waktunya bagi si Sa'ad untuk memutuskan sesuai hukum Allah, walaupun laumatul laim, banyak orang nang kaberang. Kalau orang munafik banang kasanang orang. Kalau orang beriman banang kasanang Allah walaupun orang berang. Aku pemimpin. Jadi kalau kau memimpin, mencari pemimpin, besok pilih. Nan takut ya Allah, ndak takut ya orang. Kalah suara wak beko, ndak itu dah. Aiko diputuskan kau ndak pilih orang beko, ndak mantun dah. Ndak angkat orang jadi pemimpin kau dah. Kalau putuskan ndak sesuai kandaknya beko, ndak pilih ndak mantun. Sekarang tiba waktunya bagi Sa'ad memutuskan sesuai hukum Allah, walaupun banyak orang yang akan mencelanya. Itu saja wek Sa'ad kau orang-orang nak minta tu. Ada nak pulang ke Madinah langsung. Magih tahu mangah? Tak ada. Bani Quraizah mati saja. Ada lagi. Kemudian paslah tiba di hadapan Nabi, maka Nabi berkata ke sahabat, berilah penghormatan untuk pemimpin kalian. Polanya sedang sakit. Kau datang sahabat menurunaninya. Kemudian duduk agak dekat je Nabi. Setelah itu Sa'ad bertanya, waktu itu Nabi Sa'ad bertanya, apakah keputusanku ini berlaku untuk Bani Quraizah? Yo. Apakah keputusan ini juga berlaku untuk kaum Aus? Yo. Dan seluruh kaum muslimin? Yo, kecil. Apakah keputusanku ini juga menjadi keputusan orang yang duduk di sini? Di sini kau Nabi. Ajawe Nabi. Asal keputusan Nabi terima kecil Nabi. Kecil Sa'ad, fa inni ahkumu fihim ay yuqtala ar-rijal wa tusabbar zariyah wa tuqsamal amwal. Kalau begitu aku putuskan terhadap mereka, kaum laki-lakinya mereka dihukum mati, keluarga mereka ditawan, dan harta mereka menjadi ghanimah. Rasulullah tersenyum mulia mendengar keputusan. Berarti tidak sama jangan lama. Kulaya seliman. Akacah Nabi, laqad hakamta fihim bi hukmillah
min fawqi sab'i samawat. Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah. Hukum Allah yang berasal dari 7 lapis langit di atas. Hukum yang kau putuskan sesuai je hukum Allah. Terpaksalah menerima saja. Rupanya pimpinan niko kau tak samanya dengan necek lain. Niko kau memang tagak je Allah dan Rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keputusan itulah yang diambil. Hukuman mati. Kemudian ternyata bakok pantas hukuman mati koyojo di samping pengkhianatan, ternyata ditemukan di benteng tadi itu 1.500 pedang. Lahdu dalam terupanya. 2.000 tombak dan 300 baju besi dan 500 perisai. Ternyata senjata kolah siap untuk dikirim untuk membantu perang Ahzab. Perang melawan orang Quraisy, membantu orang Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Dah disiapkan orang itu rupanya. Berarti mereka tidak sekedar ikut menyerang juga, tapi juga membantu logistiknya dan peralatan perang untuk orang-orang Quraisy. Berarti memanglah apa? Memang perencanaan dan pembelotan lah murni gitu. Tetapi Bani Quraisyah tidak tahu hukuman koyo mati ndaknya tu. Alun tahu je lain. Karena yang duduk di situ baru para sahabat. Ndak ada dia tahu. Akhirnya Bani Quraisyah yang laki-laki dibawa ke rumah Bintul Haris namanya. Di Cian Tampeknya. Laki-laki gosadanya. Kemudian wanita-wanita dilataan di Tampek yang tersendiri loh. Diimbau sekian orang, diimbau sekian orang, pais sekian orang, atau dan diimbau sekian orang. Dan orang yang di dalam rumah tadi, orang Yahudi tidak tahu apa hukuman. Cuman yang jalihnya karena imbau. Sehingga mereka bertanya kepada Ka'ab bin Asad pimpinannya, "Ma tarahu yasna'u bina?" Menurutmu apa yang dilakukannya kawak di orang-orang tu? Ipangano di luar tu tu. Aka cek Ka'ab, apakah kalian tidak tahu? Awak kan dibawa ada dan balik ada awak tak? Tak ada dah, mati tu je. Kau balik nak kena imbau tu, laidik tu. Tapi mana imbau tak ada nak balik, mana imbau tak ada nak balik, semua tahu salah berarti hukuman mati tu je. Jumlah mereka sekitar 600 sampai 700 orang yang dihukum mati itu. Ini balasan bagi pengkhianatan dan pembelotan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang wanita yang juga dihukum mati karena ia melempar sahabat jo batu gilangan. Tapi hukumnya qisas lainnya. Karena wanita tidak dibunuh, tapi dia membunuh seorang sahabat, makanya hukum qisas. Salah satunya yang ikut dihukum mati itu bukan Bani Quraisyah, dari Bani Nadir. Bani Nadir itu kan di usia dari Madinah. Namanya Huyai bin Akhtab. Siapa itu? Mintuo. Huyai bin Akhtab itu mintuo Nabi. Anaknya istri Nabi, Safiyah Ummul Mukminin. Safiyah kau masuk Islam. Mintuonya tidak mau dah. Huyai bin Akhtab. Bani Nadir nyolah berjanji, kan inyo yang majak agar si Bani Quraisyah ko membelot nyo majak. Kalau kalian mati nanti ambo samu mati jo kalian. Tapi ini janjinya. Sehingga nyo bagabuang samu Bani Quraisyah. Soalnya Bani Nadir. Tapi deklah berjanji kalau kalian tertangkuk dan kalian dihukum mati, ambo samu mati jo kalian. Tapi ini janjinya. Dan ketika taimbau si Huyai bin Akhtab ko, lewatlah nyo kamu ko Nabi. Di siapa? Menantu. Menantu. Keceknya ke menantunya.
ama wallahi ma lumtu nafsi fi muadatika. Demi Allah, aku tidak menyesal atas perbuatanku memusuhimu. Kari anda menyesal ke memusuhinku dah caknya. Kasih tu kan Nabi. Kalau kami nanti nak mau ngecek. Tapi dek kan Nabi. Nyo bermusuh je Nabi. Akhirnya kemudian dia hukum mati. Sahabat yang dilempar dengan batu gilingan tadi bernama Khalad bin Suwaid. Khalad bin Suwaid itu yang dihukum mati. Orang yang melempar, sahabat yang dilempar dengan batu gilingan tadi. Kemudian ada juga beberapa orang Yahudi masuk Islam sebelum dihukum tadi. Sebelum alun tahunya dihukum apa dah, lah masuk Islamnya. Akhirnya dilepaskan, tapi tidak banyak, hanya 2-3 orang saja, tidak banyak dah. Agak orang Yahudi agak barik di untuk masuk Islam tu. Beda je Nasrani. Nasrani mau sa kampung masuk Islam. Tapi kalau Yahudi pada masuk Islam ya no tausiah. Agak karya-karya hanus deh. Karya-karya ngok. Sampai kini karya ngok aja baru. Apa ya manuannya malurihannya. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabnya tu karena kedengkian. Nyalah tahu Nabi itu Nabi. Nabi Muhammad tu Nabi, tidak tahu orang Yahudi itu sadanya. Iyo Nabi. Cuman baku nak bakui, nyokan tak dari awak. Tak dari awak kau salah. Dari orang Arab. Nya inginnya Nabi terakhir kau dari siapa? Bani Israel. Dari golongan Yahudi. Alasannya itu, saya tidak mau ikut Nabi. Nabi itu batuan Nabi Muhammad. Batuan. Itu yang tertulis dalam kitab kalian. Iyo. Baku tidak ikutnya, karena tahu betul ya. Tidak orang suku kami. Tidak sesuku je kami. Itu salah. Kedengkian seperti itulah yang membuat terhijab dari kebenaran. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Nabi mengambil harta rampasan perang itu sadonya, 1/5 diambil oleh Nabi dan 1/5 dibagikan kepada kaum muslimin. Tidak lama kemudian Bapak Ibu kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Sa'ad bin Mu'az waktu itu kan kondisinya sakit. Urik nadi nan putih, rupanya membangkak sampai ke dadonya kah. Sehingga melatih balik darah di urik nadi tadi, melatihnya. Sehingga keluar banyak darah, mailia sampai ada kemah yang ada dekat situ. Oi, darah siago. Kecil orang. Rupanya dicari orang darah dari Sa'ad bin Mu'az tadi radhiyallahu anhu. Dan sebab melatih pembuluh darahnya tu balik itulah yang lukanya tadi itu akhirnya meninggal. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahza 'arsyu Ar-Rahman limauti Sa'ad bin Mu'az." Arasnya Allah berguncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Baguncang aras. Dek meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Aku kira baguncang. Sebabnya apa itu? Dalam kondisi apapun, lah kau meninggal, didesak oleh siapapun, walaupun kau koncuari inyo, kau kawan lamonyo, kurang sabalik menyasak inyo, tetapnya memutuskan sesuatu karena hukum Allah. Aku nampak itu. Ikoko sifat ikoko maha sifat kau. Awak kadang jo kawan beda tu. Ialah nak kawan nak kepangan leh. Tak mau memutuskan sesuai hukum dah. Tak mau memutuskan.
Awak ada bakari satunya, kau nak bakari entahlah nak. Ndak ada ubang itu tu dah. Mau bakari je nya, mau kawan lama je hukum tetap dengan hukum. Tu nambah tu ata. Kadang dek lai dakek jo sianu, hukuman go lapeh. Aku nambah yo. Lai dakek jo sianu, hukuman ko lepas. Aku ndak boleh. Sehingga beko keputusan kan dia beliau tekuan dekat ambo tu mah aman dah. Gara-gara itulah menyebabkan banyaknya orang masuk neraka. Kalau ingin masuk surga, jo siapapun, mau orang gaya awak, mau dunsana awak, orang daki awak, ketika ada keputusan tetap putuskan dengan hukum Allah, itulah yang benar. Sehingga saking gadang pahalonyo, saking hebatnya amalannya, baguncang aras di hari kematiannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dalam hadis At-Tirmizi, ketika dipikul jenazahnya diangkat orang, ringan bana. Sehingga orang munafik mengecek, alangkah ringannya jenazahnya, cik orang munafik. Kecik Nabi, itu karena malaikat ikut memikulnya. Satu malaikat mairiang. Walaupun badan Sa'ad bin Mu'az ko gadang, tak terasa bariknya dah ringan. Tapi ko jadian lo dia alasan ringan jenazah satu malaikat mangkek mah tentu lah dah. Nabi nak doang ngecekan dah. Ya. Atau barik jenazah orang, sono sabarik ko mana kon. Jangan lupa itu. Karena ndak ada yang memutuskan siana mamiku atau dewa ada. Di situ ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi menjelaskan bahwasanya para malaikat sesungguhnya dia dipikul oleh para malaikat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua orang sahabat yang meninggal dalam perang Bani Quraizah. Yang pertama Khalid bin Suwaid yang diimpok jo batu gilingan tadi. Kemudian Abu Sinan bin Mihsan, yaitu saudaranya Ukasyah, juga ikut meninggal dunia. Kemudian balik ke Madinah, ternyata Abu Lubabah masih mengikat diri di tiang masjid. Baca ronya salat, datang istrinya. Tiap waktu datang istrinya buka salatnya. Sudah salat ikawek no di orang rumah no dia. Itu sentari. Kawek ica-ica no kah. Dia datang orang rumah kawek. Aku kawek mau lihat. Kawek orang anu tu. Orang menyasar ke. Orang menyasar buat salah. Akhirnya ketika Nabi sampai, Nabi ke rumah istri beliau Ummu Salamah. Sampai di situ ternyata turun wahyu bahwasanya Abu Lubabah telah diampuni oleh Allah. Maka Ummu Salamah basora asalnya dari Jawa. Wahai Abu Lubabah, berbahagialah karena telah turun wahyu untuk Allah telah menerima taubatmu. Mandanga tu bagage orang membuka. Tak bolehlah dia boleh bah. Jangan dia buka, tak boleh buka. Itu gaya ni. Betul je orang. Ambo kalau ndak Nabi muka ambo ndak senang temo dah enak. Akhirnya pas waktu salat subuh Nabi lewat di situ, dibuka di Nabi. Beri paluk minta maafnya ke Nabi. Itu sahabat tu. Kalau buat salahnya, minta maaf. Mode itu merasa bersalahnya. Perang Bani Quraizah terjadi bulan Zulqaidah tahun 5 Hijriah. Pengepungan berlangsung selama 25 hari. Ada pertanyaan Pak Ibu? Pas itu yang berari leleh. Dah mulai. Kita sambung seketik. Alah.
Gitu loh berarti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk minggu depan kita itu selesai Bani Quraizah. Berarti kita masuk operasi-operasi militer yang terjadi setelah terjadinya perang Ahzab. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan. Banyak risiko peristiwa-peristiwa perang yang terjadi dan disimpulkan oleh para ulama. Kalau yang terkenal itu kan perang Uhud, Badar, Ahzab, perang Khaybar. Ataupun jarang terdengar kan? Tiga kan yang terkenal ya kan, yang cocok di sekolah-sekolah. Sebenarnya terjadi peristiwa-peristiwa itu yang dikirim oleh Nabi, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit, yang diikuti Nabi atau Nabi tidak satu, itu lebih kurang 250 dalam kitab tarikh. Kalau disimpulkan lebih kurang 250 ekspedisi yang dikirim oleh Nabi, rombongan-rombongan yang dikirim oleh Nabi, baik terjadi perang ataupun tidak terjadi perang, baik yang diikuti Nabi ataupun tidak, baik jumlahnya banyak ataupun seketik. 250 kali Nabi mengirim rombongan-rombongan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Nabi. Untuk intinya adalah untuk mendakwahkan Islam dan menegakkan kalimat Allah, li'a'la kalimatillah, dan memuliakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kintu saja Bapak Ibu, tabiat kurang, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.